Selamat siang, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak, dengan jelas. Saya tidak menyiapkan secara khusus sebetulnya mau bicara apa gitu, tapi saya sudah membaca manuskripnya, bukan manuskrip tapi draft sebelum dicetak. Jadi saya beruntung sudah bisa ngintip lebih awal dari teman-teman tentang buku yang menurut saya luar biasa ini. Saya mungkin tidak menanggapi secara langsung buku itu, tapi ikut ya semacam refleksi kecil-kecilan. Karena sebetulnya buku Mudzakkir ini sangat reflektif menurut saya, walaupun dengan bahasa yang sangat menarik, sangat hidup untuk teman-teman yang lebih muda, tapi sebetulnya ini sangat serius begitu. Yang catatan pertama, buku ini tentang menengok perjalanan, tentang profesi arsitek, tentang menapaki jalan sebagai praktisi. Ada banyak poin-poin yang tadi dijelaskan dalam isi buku. Saya kira ini sebuah keberanian katakanlah, tapi juga ada ketulusan di situ untuk berbagi tentang proses-proses yang sudah dijalani. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apakah profesi ini unik sebetulnya? Sebagai arsitek itu unik apa? Apa beda dengan yang lain? Apa beda dengan profesi yang lain? Seperti tadi dalang atau penyanyi atau pembalap atau bintang film atau apa? Kenapa kita melihat arsitek sebagai profesi ini unik? Kalau toh punya keunikan, lalu mengapa sebetulnya unik? Apakah karena bisa melambungkan nama atau bisa mengantar kita pada jenjang menjadi orang yang terkenal dan kaya, atau bisa membuat berseri-seri buku, atau apa yang sebetulnya yang membuat profesi ini unik? Saya pikir mencipta, mendesain, membangun sesuatu ini luar biasa. Kalau kita kenal bahwa Tuhan itu Maha Pencipta, maka mungkin ini kita sebagai serpihan kecil dari Sang Maha Pencipta ini, kita memiliki ruang dan kemampuan, imajinasi, kesempatan, gagasan untuk mencipta. Walaupun kita mencipta tidak dari nol seperti Sang Pencipta yang agung itu, tapi kita memadukan, kita merangkai, kita menganyam sebegitu. Tapi toh menurut saya ini profesi yang sangat-sangat luar biasa juga, karena terutama bisa menimbulkan dampak. Jadi gagasan kita untuk mencipta ada tujuannya, karena dampak yang ingin dicapai. Dampak langsung maupun tidak langsung. Dampak terhadap banyak hal. Dampak pada bumi, pada lingkungan, pada kehidupan, pada manusia, pada kota, pada... Jadi keputusan desain kita sebagai arsitek akan memuncul dampak. Jadi sebetulnya ini yang menurut saya agak sulit, agak rumit, agak tricky dalam profesi kita adalah aspek ini. Kita membuat keputusan dalam berbagai proses yang ada di pikiran kita, tapi kemudian dampaknya itu tidak selesai dalam terwujudnya desain saja, tapi sesudah itu dampak itu akan selalu dimunculkan, diakibatkan oleh keputusan-keputusan yang sudah kita ambil di awal. Jadi keputusan ini tidak akan berhenti memberikan dampak. Tentu kalau dampaknya bagus itu sebuah amalan yang bagus, kalau keputusannya salah itu juga sebuah apa ya ini, bisa sebut sebagai dharma yang tidak baik begitu ini. Jadi yang menakutkan dalam profesi kita kan itu sebetulnya.
Nah, saya sendiri melihat bahwa profesi ini berkait dengan konteks zaman atau dengan lingkungan kita hidup. Sementara kadang kita belajar dari role model dalam waktu berbeda, dalam konteks yang berbeda. Ini kadang-kadang kita menjadi konflik atau bisa frustrasinya itu karena ada jarak itu. Waduh, aku pengennya kayak Renzo Piano, tapi saya kok lahirnya di Purworejo seperti gitu dengan lingkungan yang seperti ini gitu loh. Gagasan-gagasan yang spektakuler, yang gagah ini bagaimana saya bisa mewujudkannya gitu kan. Lalu menjadi frustrasi, dan sebaliknya ketika keinginan itu sudah sedemikian menggebu-gebu, kemudian ada proyek pertama masuk, maka semua impian dan angan-angan dan kegelisahan yang panjang itu ingin ditaruh di situ gitu. Jadi seolah-olah kita punya kerinduan untuk masak, maka pada saat kita mendapat kesempatan masak, semua bumbu yang kita ketahui ingin kita taruh di situ. Nah, ini juga kadang-kadang juga malah masakannya nggak bisa dimakan ini karena bumbunya terlalu banyak gitu. Karena keinginan hasrat kita menjadi terlalu menggebu-gebu begitu. Arsitek hadir dalam rentang waktu yang sangat unik. Sebetulnya ada panggilan spesifik pada diri tiap-tiap kita. Sehingga kita mungkin perlu mencari itu sebetulnya. Kesesuaian atau apa yang match pada diri kita, pada panggilan kita. Bukan semata pada keinginan kita, tapi bagaimana kita bisa hadir dengan menjadi orang yang berguna bagi sekitar kita. Migunani tumraping lian. Gitu. Nah, ini tarik-menarik antara tadi role model yang kadang-kadang nun jauh tinggi di sana dengan realita di sekitar kita. Bagaimana kita bisa mensinkronkan, menyelaraskan itu agar kita tidak mengalami frustrasi yang berkepanjangan atau kemudian kita tidak melihat dengan jernih potensi di sekitar kita atau kita kemudian menjadi kurang bisa menikmati keberadaan kita atau profesi kita. Tadi Mas Andi Rahman menyebutkan di awal bahwa buku ini sebagai pengingat. Ini menurut saya juga sangat menarik. Pengingat atas apa? Bisa saja pengingat atas eksistensi dirinya. Karena ini buku yang ketiga, mungkin disusul buku keempat dan seterusnya. Tapi ternyata tidak. Ini pengingat akan tujuannya sebetulnya. Tentang panggilannya. Ya memang tadi diceritakan juga ini tentang branding atau bisnis arsitektur. Tentang tarik-menarik antara menjual jasa dengan mengamalkan keilmuan. Antara ini mungkin dalam bahasa budaya kota yang lebih transaksional begitu, dengan peran kita dalam kehidupan kolektif sebagai umat manusia ini, bukan sekedar dalam batasan klien atau desainer begitu. Tapi ini adalah peran-peran kolektif yang harus kita jalani dalam relasi dengan berbagai profesi yang lain. Saya ingat di kantornya Mas Andi Rahman ini ada tulisan kecil arsitektur sebagai jalan kembali atau apa ya Mas? Iya Pak, arsitektur sebagai jalan untuk kembali. Nah itu. Ini nggak banyak diceritakan, tapi rupanya ini jadi spirit di buku ini gitu. Jadi sebetulnya berarsitektur tujuannya adalah sebagai jalan kembali menemukan fitrahnya, keberadaannya ini.
Ini menurut saya luar biasa, sangat substansial. Kita banyak berbicara tentang kreativitas, banyak bicara tentang inovasi, banyak bicara tentang karya-karya yang luar biasa. Tapi demi apa? Tujuan akhirnya apa sebetulnya? Ini menurut saya semangat atau ada tujuan yang menggerakkan kenapa buku ini dibuat begitu. Saya ingin mengakhiri catatan saya ini karena saya melihat buku ini sebagai panggilan spiritual sebetulnya ini yang menurut saya sangat luar biasa, saya sangat kagum sebetulnya. Karena kesimpulan tentang perjalanan spiritual, tentang mencari jalan kembali ini ditetapkan di depan. Ya, kenapa ditetapkan di depan? Ya karena pelakunya masih muda. Sehingga ini bukan kesimpulan ketika mungkin suatu saat Mas Andi Rahman umur 80 tahun lalu mengatakan ini gitu ya orang ya biasalah itu karena itu sudah endapannya banyak lalu kesimpulannya begitu. Tapi ini adalah niat awal yang dicanangkan, kesadaran awal untuk menapaki dan membangun profesi ini sebagai jalan sunyi, jalan spiritual, jalan kembali gitu. Ini yang saya kira sangat menginspirasi. Saya juga, wah ini luar biasa ini. Perlu keberanian, kejujuran untuk membuka diri, tapi juga semangat untuk berbagi. Nah, saya menyambut baik buku ini yang tentu sangat langka gitu. Yang berbagi dalam keterbukaan, kesederhanaan dalam level kemanusiaan, bukan untuk memunculkan kesan atau menunjukkan betapa hebat pencapaian untuk mengatasi persoalan-persoalan itu, tapi justru dengan kerendahan hati dan ketulusan dan keterbukaan untuk berbagi tentang proses yang sudah dilalui. Saya kira ini menjadi pelajaran penting untuk siapa saja yang membacanya, dan saya juga sangat terinspirasi sesudah membaca buku itu, dan saya tetap menanti agar Andi Rahman Arsitek ini terus selain berprofesi tapi juga mencoba membagikan pengalaman-pengalaman selama perjalanannya ini untuk arsitek-arsitek yang lebih muda. Sebenarnya yang lebih tua juga nggak ada salahnya seperti itu. Tapi mungkin target pembacanya dengan bahasa, dengan olahan grafisnya memang disasar yang lebih muda. Nah, beruntunglah kita yang lebih muda ini bisa mendapatkan orientasi, walaupun mungkin tidak harus ke sana, tapi paling tidak kita bisa belajar tentang bagaimana seseorang bergumul, seseorang menapai perjalanan itu, dan kita bisa mengambil inspirasi bagaimana kecintaan pada profesi, tapi juga sekaligus kecintaan pada kehidupan, pada kemanusiaan, dan terlebih pada jalan spiritual yang dipilih ini, menurut saya sangat-sangat penting dan inspiratif. Terima kasih Mas Andi Rahman, terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih juga untuk MC dan teman-teman semuanya. Matur nuwun.